Di saat Gatan masih mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, pertanda baik akhirnya muncul untuk menengahi kasus tindak pidana penganiayaan subsidiar perbuatan tidak menyenangkan dan penyalahgunaan senjata peluru karet yang dilakukan oleh Gatan Saleh Hilabi, mantan suami Cut Keke atas korbannya Steven Risakota. Kemarin bertempat di Polda Metro Jaya selaku wakil keluarga Gatan, Saleh Hamad Hilabi, ayahanda Gatan, meminta maaf kepada keluarga Steven yang diwakili kakaknya Roy Risakota. Wajah Desta dan Vincent langsung menghilang dari MTV Bujang dan digantikan oleh presenter yang lain. Yang agak ganjil, pihak Desta dan Vincent mempertanyakan pemecatan itu kepada pihak Global TV, bukan kepada pihak MTV. Padahal Global TV dan MTV bernaung di bawah manajemen yang berbeda. Hai Global TV, Anda ingat ini negara hukum. Kami undang Mbok datang. Udah 2 kali somasi nggak datang, bahkan kurir kami cerita. Satpamnya bilang kalau ada surat dari Ruhut Sitompul dan Hotma Sitompul jangan diterima, jangan teken. Ini yang kami nggak bisa terima. Kita mengundang, mau nanya kenapa dipecat, masalahnya itu. Kok nggak mau datang, kan orang kaya bayar lawyer dong. Global dengan MTV adalah 2 entity yang berbeda. Kita punya jam-jam siaran sendiri, 12 jam, dengan konten masing-masing, dengan sesuai target market sendiri-sendiri. Desta dan Vincent kini tinggal menggantungkan nasibnya kepada hukum. Sekedar bercanda atau punya maksud untuk menjelek-jelekan pihak Global TV, proses hukum yang nanti akan bicara. Kalau dia mah emang mukanya jelek gitu kan, jadi harap dimaklumi gitu kan ya. Tanya kalau itu. Silakan. Saya mau terima. Memang Nggak pernah menjelek-jelekan. iya, kita tidak ada maksud apapun. Namanya juga anak kampung begini, kita mah damai-damai aja mah. Apa adanya. Peace. Nanti kita lihat upaya damainya apa. Jadi tidak gampang juga ya mencederai nama sedemikian, nama yang sudah baik kemudian berbuat itu langsung minta damai. Kita lihat apa motif di balik ini semua. Pemirsa, sampai saat ini Gatan Saleh masih meringkuk di tahanan Polda Metro Jaya karena diduga mengancam keselamatan Steven Risakota dengan menggunakan sepucuk senjata yang berpeluru karet. Bagaimana nasib Gatan selanjutnya? Sementara itu pemirsa, kemarin kembali digelar sidang antara Chintami Atmanegara melawan Rita dan juga sidang antara Fahmi melawan Revaldo. Nah, kira-kira bagaimana perkembangan dari kedua kasus ini? Pemirsa, langsung saja kita ikuti berita selengkapnya. Inilah Gospot. Di saat Gatan masih mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, pertanda baik akhirnya muncul untuk menengahi kasus tindak pidana penganiayaan subsidiar perbuatan tidak menyenangkan dan penyalahgunaan senjata peluru karet yang dilakukan oleh Gatan Saleh Hilabi, mantan suami Cut Keke atas korbannya Steven Risakota. Kemarin bertempat di Polda Metro Jaya selaku wakil keluarga Gatan, Saleh Hamad Hilabi, ayahanda Gatan, meminta maaf kepada keluarga Steven yang diwakili kakaknya Roy Risakota atas kejadian tanggal 23 Agustus lalu pada sebuah kafe di kawasan Kemang. Dengan Om Wim, dengan Bang Roy, artinya kita ini bukan orang lain, udah seperti keluarga sendiri. Dan saya juga minta maaf atas perilaku apa yang dibuat oleh Gatan, putra saya. Untuk sampai saat ini antara pihak keluarga Gatan dan Stephen sudah ada perdamaian. Ya Stephen sendiri sih ya damai sih oke-oke aja, gak jadi masalah gitu loh. Cuma yang penting kan kalau udah etiket baik dari kami keluarga untuk memaafkan ya Stephen pasti terima. Peristiwa yang berujung pada kasus pidana itu awalnya dari sekedar adu mulut, berlanjut pada pemukulan dan diakhiri dengan letusan senjata peringatan yang dilakukan oleh Gatan. Atas kejadian itu apakah antara Gatan dan Steven sudah menyimpan dendam sebelumnya? Perkiraan itu muncul karena sampai saat ini belum diketahui dengan pasti awal pemicunya. Stephen gak pernah kenal Gatan tuh siapa gitu loh. Waduh itu cuma ada salah paham aja kali di dalam itu. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, hari ini tepatnya pukul 9 mereka akan saling bertemu untuk menandatangani kesepakatan damai yang akan dilangsungkan di Polda Metro Jaya. Mengenai isi kesepakatan damai, kedua belah pihak enggan membeberkan. Mudah-mudahan insya Allah semuanya selesai dengan baik secara kekeluargaan.
Setelah sempat ditunda, sidang kasus penggelapan uang para anggota Sanggar Senam Primadona milik Chintami dan Minati Atmanagara yang dilakukan oleh Rita Sugiarto kembali digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang lanjutan itu dihadirkan 3 orang saksi yang merupakan member Sanggar Senam. Saat ditemui seusai sidang, Rita Sugiarto mengungkapkan fakta lain. Disebutnya bahwa Chintami meminta 15 juta rupiah sebagai uang pelunasan awal. Nominal itu berbeda dengan laporan Chintami yang telah menyebutkan 10 juta rupiah. Ibu Tami minta jadi 15 juta gitu Mbak. Per bulan tetap 3,5. Nggak apa-apa. Nggak masalah, silakan aja. Saya sih tetap berpatokan bahwa yang salah itu ya memang salah gitu ya. Tapi gini ya, saya nggak mengharapkan Rita dihukum berat, saya nggak mengharapkan Rita dihukum lama. Saya ingin seringan mungkin lah kasih hukuman kepada Rita. Di tempat yang sama tapi berlainan ruang, sidang lanjutan kasus pemukulan Abbas Fahmi yang dilakukan oleh Revaldo kembali digelar. Setelah pada tanggal 5 September lalu, sidang ditunda karena saksi kunci Lenia berhalangan hadir. Kemarin, kendati Lenia masih belum bisa hadir dikarenakan sakit, sidang akhirnya dilanjutkan dengan menghadirkan saksi kunci lainnya, bernama Leni Hutagalung. Dalam sidang itu turut dibacakan kesaksian Lenia. Saya tidak meringankan siapapun atau memberatkan siapapun. Saya cuma mengatakan apa yang saya lihat, yang saya tahu. Jadi yang terbaiklah hakim akan memutuskan. Puas lah apa keterangan saksi sama apa adanya. Nggak memberatin gue juga, nggak menguntungkan gue juga. Gue sih nggak akan ngapa-ngapain lah. Itu urusan gue itu untuk ini cepat selesai. Gue punya kepastian hukum, gue bisa ngerjain kerjaan gue lagi. Semua kembali normal. Itu niat gue. Kalau orang menanam padi, pasti akan panen padi. Tapi kalau orang menanam kasus, pasti akan panen kasus pula. Pemirsa, untuk kedua kali dalam 1 tahun ini, Gigi kembali manggung di Amerika. Dan rencananya Gigi akan manggung di beberapa kota-kota besar di Amerika. Wah, Gigi kayaknya makin sering aja nih bolak-balik sana. Jangan-jangan pemirsa, ini adalah awal pertanda baik bahwa Gigi akan menancapkan gigi mereka di Amerika. Baiklah pemirsa, langsung saja kita ikuti beritanya. Inilah Gospot. Grup band Gigi akan kembali unjuk gigi untuk kedua kalinya di Amerika Serikat. Setelah bulan April lalu selesai menggelar tur pertamanya di beberapa kota seperti Los Angeles dan New York. Pada tanggal 16 September nanti, Gigi mengawali tur keduanya dari kota Philadelphia. Kemudian mengakhirinya di kota Boston, tanggal 25 September. Dalam tur pertamanya, Gigi telah mengunjungi sebagian kota di pantai barat negeri Paman Sam untuk tur keduanya ini. Gigi fokus melebarkan sayap ke kota-kota pantai timur Amerika Serikat. Maka untuk tur kedua nanti sengaja diberi nama Gigi East Coast American Tour 2005. Tema yang sama dengan nuansa baru. Dan asiknya sih kotanya beda. Kotanya beda dari yang kemarin. Ini kayak seperti terusan tur aja gitu. Kemarin 4 kota yang daerah tengah sama west, sekarang benar-benar east sampai timur semuanya. Jadi ya yang tadi Thomas bilang, karena kita kemarin udah tur pertama kali di klub, yang kemarin sih kita gimana ya. Jadi kalau penonton gitu ya, sekarang kan kita udah pernah nyoba, mungkin lebih tenang gitu yang sekarang sih lebih. Ya tantangan kita karena kita lagu-lagunya bahasa Indonesia, gimana membuat mereka jadi bisa tertarik sama kita, karena kan kita nggak pakai bahasa mereka gitu. Gimana dengan bahasa kita aja, kita yang penting kita main musik total cara kita. Kebetulan panitia yang menggelar konser kedua Gigi adalah salah satu dari panitia yang menggelar audisi calon pengganti vokalis In Excess. Waktu itu Arman diikut sertakan sebagai duta dari Indonesia. Dalam konsernya Gigi akan membawakan lagu-lagu hits dalam setiap albumnya hingga album terakhir. Turut diusung pula lagu-lagu Chrisye, Rhoma Irama sampai Bengawan Solo. Kita patut berbangga lagu-lagu Indonesia berkumandang di negara adidaya. Bang Oma kita bawain karena ya itu lagu bagus sih. Itu lagu bagus. Dari dulu waktu kita anak-anak Gigi dengar lagu itu, lagu santai itu
liriknya bagus, simple tapi asik gitu. Sama lagu Bengawan Solo karena itu lagu-lagu legenda, legend. Akhirnya kita bawain lagu Chrisye di medley di sana. Itu buat kita penghargaan aja, penghargaan dan penghormatan kita terhadap Mas Chrisye. Bahwa kita juga bisa memberikan berita ke orang-orang Indonesia di sana, sebagian orang Indonesia di sana untuk bahwa seorang legenda.